Majelis Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama dan yang paling utama dan tidak pernah kita lupa, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, digerakkan hati saya dan panjenengan semua untuk hadir di siang ini dalam rangka thalabul ilmi. Itu juga bagian dari nikmat yang luar biasa selain nikmat sehat. Alhamdulillah, yang hadir di sini semuanya sehat, Ibu. Alhamdulillah. Yang hadir di sini insya Allah bukan hanya sehat, tapi jenengan sehat walafiat. Amin. Kenapa? Karena sehat. Kalau hanya sehat, makanya kita sering mendengar tripun kabari alhamdulillah sehat walafiat. Kenapa? Karena kalau sehat itu sifatnya hanya fisik, Bu. Panjenengan sehat, sifatnya fisik, tidak sakit, itu sehat. Tapi kalau afiat itu menunjukkan bahwasanya rohani kita juga sehat. Banyak orang yang sehat secara fisik, tapi kadang rohaninya belum tentu sehat. Maka panjenengan datang ke sini berarti itu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kesehatan itu panjenengan gunakan untuk thalabul ilmi. Karena kita merasakan nikmat sehat itu ketika kadang sudah diuji dengan sakit. Kemudian pada kesempatan yang kedua, sholawat serta salam mari kita senantiasa tentukan untuk manusia pilihan, manusia yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, manusia pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini saya akan sedikit berbagi ilmu yang saya miliki. Kalau tausiah mungkin sepertinya belum pas karena minimnya ilmu yang saya miliki. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan tentang tafsir Al-Fatihah. Ibu-ibu, sebelum saya mulai, saya tanya, di Indonesia ini banyak nggak, Bu, yang beragama Islam? Banyak. Jawabannya banyak. Kemudian saya tanya lagi, banyak nggak, Bu, umat
Jawabannya banyak. Pertanyaan berikutnya, banyak nggak Bu yang orang Islam itu mau sholat membaca Al-Fatihah tapi tidak tahu artinya? Kok banyak terus itu? Hafal suratnya, hafal Al-Fatihah tapi belum ya, bukan nggak bisa, belum hafal terjemahannya. Banyak Bu? Banyak. Sekarang pertanyaannya lebih mengerucut lagi. Banyak nggak Bu orang Islam yang hafal Al-Fatihah, tahu terjemahannya tapi nggak tahu maksudnya? Banyak juga. Oke, alhamdulillah. Mari kita sama-sama belajar. Ibu-ibu saya tanya, panjenengan membaca Al-Fatihah sehari semalam itu berapa kali Bu? Banyak. Banyaknya berapa kali? Berapa kali Bu? Oh coba banyak terus. Berapa kali Bu panjenengan membaca Al-Fatihah sehari semalam? Oke, minimal berapa kali? 17. Alhamdulillah semuanya fokus ya. Minimal 17 kali baca Al-Fatihah. Itu saja sudah termasuk kategori bahasa asal saya itu wong sing paling wedi. Ini apa Bu? Kenapa saya katakan paling wedi? Karena baca Al-Fatihah 17 kali itu kan menunjukkan bahwasanya dia sholatnya itu hanya diambil yang wajib. Ini apa betul? Apa ada yang bacanya kurang dari 17? Aku tak latihan korupsi baca Al-Fatihah. Nggak ada. 17 itu sudah kategori wong yang paling medit. Sementara saya husnudon, ibu-ibu yang hadir di siang hari ini itu orang yang Masya Allah. Coba panjenengan rajin tahajudnya 11 rakaat, rajin duhanya 8 rakaat, belum ditambah lagi sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah. Hitung sendiri Bu ya. Alhamdulillah panjenengan masih diberi kesempatan dan nikmat untuk bisa sholat dengan keadaan berdiri. Alhamdulillah. Di sini surat Al-Fatihah, tafsir Al-Fatihah. Ada banyak nama lain dari Al-Fatihah. Ada yang menyebut nama lain dari Al-Fatihah itu adalah Al-Kafiyus Syafi, artinya penyembuh. Ada juga nama lain dari Al-Fatihah yaitu ada yang menyebut Ummul Kitab. Ada juga yang menyebut Al-Fatihah dengan Ummul Quran. Ada juga yang menyebut Al-Fatihah itu dengan Sab'an Makninal Matani. Artinya apa? 7 ayat yang terus dibaca diulang-ulang. Sab'an Minal Matani ini nama lain dari Al-Fatihah sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 87. Monggo yang bawa Al-Quran oleh saged dipun pikat. Al-Hijr ayat yang ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anil azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepada engkau sab'an minal matani, 7 ayat yang terus dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang mulia. Ini nama lain dari Al-Fatihah. Kemudian saya mulai dari ayat yang pertama.
Alhamdulillah. Bismillah itu ayat pertama. Jadi panjenengan begitu baca iftitah jangan langsung alhamdulillah, tapi didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini saya akan bahas ayat yang pertama. Adapun masalah bismillah ini ada perbedaan pendapat ketika seorang imam menjadi imam, apakah bismillahnya dibaca sir atau jar, itu nanti ada perbedaan pendapat. Di sini saya akan langsung bahas dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, kalimat bismillah. Bismillah dimulai dengan huruf ba. Huruf ba kalau dalam ilmu nahwu itu menunjukkan arti dengan. Dhahabtu ilal madrasati bidarajah. Saya pergi ke sekolah dengan sepeda, naik ontel, okay? Maka makna bi di sini ada banyak. Saya akan sebutkan dua. Yang pertama, arti bi yaitu al-musahabah. Artinya sesuatu yang berdampingan, berurutan, bareng. Yang kedua yaitu arti bi dalam kalimat bismillah, yaitu artinya adalah al-ilsaq. Artinya apa? Sesuatu yang melekat. Apa sih maksud dari al-ilsaq? Arti dari al-ilsaq di sini adalah menyandingkan setiap aktivitas kita dengan Allah. Artinya semua perbuatan apapun yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah. Artinya setiap semua perbuatan yang baik yang kita lakukan adalah kita selalu menyandingkan Allah, atau kita meniatkan karena Allah. Selalu kita sertakan dalam setiap perbuatan baik. Maka kalau ada perbuatan buruk kemudian dimulai dengan bismillah, itu tidak boleh. Misalkan bismillah aku tak nyolong hukum berak konangan. Kadang perampok itu nggak sadar bismillah aku apa jamkan hukum berak konangan. Karena niatnya sudah jelek, maka ini tidak dianggap. Bismillah ini adalah satu ucapan yang harus kita merasa bahwasanya ini loh, saya itu ketika melakukan perbuatan ini merasa saya ini diawasi Allah. Perbuatan baik apapun kita terus merasa diawasi. Oh, saya mau melakukan ini, saya diawasi Allah. Seakan-akan terus diawasi. Kenapa? Karena orang itu ketika perbuatannya itu merasa diawasi Allah, dia dalam berbuat itu akan terus berhati-hati. Ini apa betul? Ini efek atau dampak ketika perbuatan kita itu terus merasa diawasi Allah, atau kadang disebut dengan
Allah. Saya kasih contoh saja, Bu. Biasanya Ibu, semoga sih ibu-ibu di sini adalah orang-orang baik. Biasanya Bu, wong kerja, mira, nek ditunggoni mandore, terus ditinggal leleh-leleh asokan, sauwen-wen. Berani gak Bu? Rawani nggih. Kenapa? Diawasi mandore, ono mandor. Mira, nek aku kerja ora kok temenan, engko gajiku dipotong. Terus dipotong sembarang jadi dipotong. Nah, kok malah bukannya dapat gajian tapi minus gajian. Itu ketika kita merasa diawasi Allah, maka ibadah kita itu akan serius. Sholat tahajud begitu khusyuk. Beda ketika orang beribadah karena ingin dilihat oleh orang lain. Sholat sunat 2 rakaat, ya, pas dilihat calon mertua yang 1 rakaat khusyuk banget, bacanya panjang. Begitu calonnya mertuanya ini pulang, yang kedua langsung eksekutif. Coba. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Ar-Rahman. Kalau menerjemahkan Ar-Rahman diartikan apa Bu? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahim Maha Penyayang. Ini ada perbedaan. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa sih bedanya? Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Di sini maksud dari Ar-Rahman adalah pemberian tanpa batas dalam hal duniawi. Artinya apa? Semua makhluk yang Allah ciptakan Allah sayangi, baik itu beriman, baik itu tidak beriman, atau bahkan justru dia bermaksiat kepada Allah. Bukti sayangnya Allah apa? Allah tetap memberikan rezeki, Allah tetap memberikan kenikmatan. Itu menunjukkan Allah pengasih kepada semua hambanya, baik yang beriman ataupun tidak beriman. Itu menunjukkan pengasihnya Allah. Tapi kasih sayang Allah dalam Ar-Rahman ini hanya terbatas untuk urusan duniawi saja. Ini untuk urusan duniawi saja, hal-hal yang sifatnya duniawi. Di dunia saja, kenikmatan Allah berikan hanya ketika di dunia saja. Maka kemudian Ar-Rahim ini adalah pemberian balasan khusus akhirat bagi hamba-hamba yang beriman. Jadi ada perbedaan. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah hanya terbatas bersifat duniawi. Sementara Ar-Rahim itu adalah kasih sayang yang Allah berikan untuk orang-orang yang beriman, tidak hanya di dunia, tapi nanti dibalas dengan balasan yang lebih, yaitu surga. Ini balasan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Makanya Allah bersifat Ar-Rahim. Makanya tidak usah iri Bu. Biasanya orang-orang itu cenderung iri ketika melihat orang lain diberikan kelebihan dalam hal duniawi. Apa meneh wong wedok, nggih. Wong wedok iku paling seneng nek identitasnya terkenal, ya, identitas, fasilitas mewah, popularitas, dan yang lebih penting itu isi tas. Ini ngomong betul Bu. Yang penting itu isi tas. Ini ngomong betul. Iya. Perempuan itu kan gitu, senang identitasnya dikenal orang, apalagi dengan gelar yang
kira. Jenengan isi tas apa Bu? Aku isine PPO. Aku isine botrek. Kerupuk gosok kira. Aku isine lipstick. Macam-macam kira isi tasnya. Maka di sini sifat Ar-Rahim, tanda Allah ketika Allah itu sudah sayang sama hambanya. Beliau tanda Allah itu suka mencintai hambanya. Maka Allah itu tidak hanya memberikan dalam ukuran banyak, tapi memberikan berkah. Dihitung itu bukan hanya banyaknya, tapi berkahnya. Jenengan ketika nilai Bu, rezeki yang banyak tidak berkah atau sedikit tapi berkah. Ini jenengan ini soal yo salah kabeh kabeh jawabannya. Ya kalau bisa banyak dan berkah, kenapa tidak? Berkah itu apa akhirnya? Berkah itu artinya ziyadatul khair. Maka kadang ya, kita sering mendengar kata berkah, bukan sesuatu yang asing. Ada berkah, ada berkah. Iki pun saksi suruh Bu, jenengan berkatnya pripun? Pun nanti nggih berkatnya nggih. Oke, manut Bu sebagian nggih berkah. Sekarang berkah. Makanya kadang kita itu wes alhamdulillah rezeki sithik tapi berkah. Cukup. Delalah dino presiden tak ya Allah. Anak moro menteri sekur. Itu berarti berkah. Delalah pulsane entek, kuotane entek. Tiba-tiba orang kanca sing ngisekno, itu bisa berarti berkah. Delalah ape ngaji, nek ana sing ketemu tiba-tiba ana sing boncengno, itu juga berkah. Ya alhamdulillah semuanya menjadi berkah. Maka ada ilmu yang berkah, ada rezeki yang berkah, ada jabatan yang berkah. Kenapa? Orang itu kalau dalam masalah duniawi terkadang itu banyak yang pusing. Masalah orang pusing seringnya masalah duniawi. Jarang ada orang yang pusing dalam masalah ibadah. Ya Allah, siraku ngeluh kene ayo bingung aku kene nek salat kok mesti sing diwaca Al-Fatihah terus. Nanti Bu pusing gara-gara mikir Al-Fatihah. Tidak, dalam masalah ibadah tidak ada yang pusing. Mesti rata-rata pusing dalam masalah duniawi. Kemudian saya lanjut di Al-Fatihah ayat yang kedua. Apa Bu bunyinya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terjemahannya apa Bu? Masya Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dimulai dengan kalimat al. Al di sini juga dari segi ilmu nahwu itu artinya banyak. Tapi di sini saya ambil satu saja. Al yang bermakna al-istighraq, yang artinya luas, totalitas,
komprehensif. Alhamdulillah, segala puji. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kita ini harus memuji Allah tanpa tapi. Memuji Allah tanpa tapi. Maksudnya ribon. Ya Allah, yuk seneng ya anakmu dari wong kabeh. Ini kadang-kadang nonton kira wonder, insya Allah ibu tes dari wonder. Dari wong kabeh, terus sekiannya boten wong. Karena kadang ada orang yang menerjemahkan ketika seseorang sukses dalam hal urusan dunia ini dikatakan sebagai orang yang berhasil. Dasarnya dari wong kabeh. Maka di sini adalah memuji tanpa tapi. Oke, yuk alhamdulillah. Tapi ini yuk, oke, tenggong ini yuk tak rewangi jempalian. Sirah dari sikil dari. Tapi, ono tapi ini. Maka memuji Allah, maka lebih bagus. Ketika mendapatkan nikmat Allah, kita mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihah. Atau alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ini menunjukkan bahwasanya pujian itu hanya milik Allah. Maka panjenengan ketika dipuji orang, dipuji orang biasa saja, nggak usah kemudian sombong. Kenapa? Karena biasanya ketika ada orang yang dipuji kemudian hatinya dia itu tidak kuat, ini akan menjadikan orang itu menjadi sombong. Nggih napa mboten? Yuk, saiki kok ayu sih yuk. Umur 52 kaya selawe. Wes, dadi aku awet mau wes mulai sombong. Nggih, 52 diwalek dadi selawe. Maka ketika ada orang lain yang memuji kita, apapun itu, segera beristighfar. Jangan sampai pujian itu membuat kita menjadi orang yang sombong. Kenapa? Karena orang yang layak dipuji, astagfirullah. Karena zat yang layak untuk dipuji secara sempurna itu adalah Allah. Alhamdulillah, semua pujian maha melihat, maha mendengar, maha mulia, dan maha yang lain. Kemudian sebagaimana ini contoh, banyak sekali orang yang nopo nggih terlena karena pujian atau terlena karena apa nggih? Terlena ke sanjungan, terlena dengan jabatan, terlena dengan harta, terlena dengan ilmu. Ini yang paling berbahaya. Maka ketika ada orang yang sombong karena jabatannya itu, ketika ada orang yang sombong karena hartanya, itu perbuatan tercela. Ada orang yang sombong karena jabatannya, itu juga tercela. Kalau ada orang yang sombong karena ilmunya, itu lebih tercela. Mungkin lo sing pinter dhewe. Orang-orang sing pinter ngumpuli. Maka orang yang merasa sombong karena ilmunya, ini justru lebih berbahaya. Maka sudah banyak contoh. Contoh orang yang Allah puji dan ketika dipuji dengan hal yang sifatnya duniawi, ini terkadang banyak orang yang nggak sadar. Contohnya orang yang dipuji dengan harta, yaitu Qarun.
Korun itu orang miskin apa kaya, Bu? Kaya. Miskin asalnya. Jadi Korun dengan Musa itu saudara sepupu. Maka ketika Korun diuji dengan miskin, beliau masih sanggup, ibadahnya masih rajin, sehingga kemudian Korun meminta kepada Musa, wahai Musa, mintakan aku kepada Rabbmu agar aku diberikan kekayaan, agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa ibadah dengan khusyuk, karena dengan harta yang sudah mencukupi. Kemudian Allah kabulkan doa Musa dan Korun menjadi orang yang paling kaya. Maka ketika kemarin jaksa agung menemukan uang 2 triliun, uang 2 triliun ngetos nopo ceritanya nopo mboten Bu, uang 100-an itu sampai gedung itu aja yang penuh, itu baru 2 triliun. Jenengan ngetril Bu, nopo miliar. Itu baru 2 triliun, itu tidak ada seberapanya dengan harta Korun. Harta Korun itu kuncinya saja, kunci gudangnya dipegang oleh 10 orang yang paling kuat saja masih tidak cukup. Jadi ketika Korun itu jalan, itu selalu dibarengi dengan 10 orang di belakangnya yang membawa kunci gudangnya. Coba bayangkan, saking kayanya. Ini kemudian ketika Korun sudah mulai lupa, sudah mulai meninggalkan Tuhannya, ada sahabat orang terdekat yang kemudian mencoba untuk mengingatkannya. Sebagaimana tertera dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Monggo yang membawa Quran online bisa dibuka ya. Al-Qasas ayat 77. Sampai jam berapa? Ada lama. Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, dan carilah pahala, mengharapkan pahala akhirat, darul akhirah. Fima ataka, terhadap apa yang Allah sudah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bagianmu dalam hal urusan duniawi. Ini ada yang mengingatkan, carilah pahala dengan banyaknya harta yang kamu miliki, dan kamu jangan melupakan kehidupan akhirat. Ini ketika ada orang yang mengingatkan Korun. Maka panjenengan Bu, ketika ada rencang yang ngandani yuk ayo ngaji, berterima kasihlah. Nggih, nek ayo yuk jajan, tak berarti sih milih sak senengmu. Lagi. Ayo yuk ngaji. Halah, sirahku mules. Wataku ngalung. Akhirnya alasan ini ngomong. Maka kita harus pandai berterima kasih kalau ada teman rencang yang mengingatkan untuk ngaji. Itu berarti tanda perhatian, tanda sayang. Sayang itu bukan hanya ayo saja jajan gratis. Bagaimana jawaban Korun ketika ada teman yang mengingatkan di ayat berikutnya, ayat ke-78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Korun berkata, sesungguhnya aku ini diberikan semua
duit akeh terus kita kemudian dalam Quran surat Al-Isra kemudian contoh yang lain itu tadi Korun adalah orang yang sombong karena diuji dengan harta. Maka ada orang yang Allah uji dengan jabatan dan itu juga akhirnya Allah binasakan juga. Siapa Bu? Orang yang karena diuji dengan jabatan kemudian dia sombong. Benar? Fir'aun. Mungkin Fir'aun. Fir'aun itu dia mengaku sebagai Tuhan. Maka ketika Musa mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah, dia dengan sombong mengatakan, saya juga bisa membunuhmu. Buktinya apa? Kemudian Fir'aun ini meminta satu orang, kemudian di hadapan Musa dia dibunuh. Saya ini Tuhan karena saking sombongnya. Saya bisa membiarkan orang ini hidup dan saya juga bisa membuat dia mati karena saking sombongnya. Maka untuk saat ini panjenengan yang memang Allah titipkan harta yang banyak, Allah titipkan jabatan yang tinggi, jangan pernah menjadi orang yang sombong. Kemudian dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Inna sam'a sesungguhnya apa Bu? Pendengaran. Wal basara penglihatan. Wal fuada hati. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Kesemuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi telingamu mau gunakan untuk apa? Penglihatanmu mau gunakan untuk apa? Kakimu kamu gunakan untuk apa? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam Quran surat Yasin ayat 36 Allah berfirman, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari itu nahtimu akan kami kunci mulutmu, tak gembok sampai digembok. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan tanganmu lah yang akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kakimu nanti yang akan menjadi saksi. Maka saya kasih umpama Bu, misalnya panjenengan ya dititipi mobil. Bu, saya mau mudik naik pesawat, saya titip mobil nih untuk beberapa hari. Mobilnya dititipnya panjenengan ya, mobil warna putih dititip panjenengan. Delalah Bu, putune jenengan iku saking semangate dioret-oret, buset kabeh mobilnya. Maka ketika sang pemilik ini datang, kira-kira takon nopo boten Bu? Nopo menengae dalan sebelum dititipi kok? Saya yakin pasti sang pemilik mobil akan tanya, lo mobilku kok lecet kabin kenapa Bu? Mesti akan ditanya. Maka semua anggota tubuh yang ada dalam diri kita juga semua
bertanggung jawaban yang kita tidak bisa ngelak. Kalau mulut masih bisa banyak alasan, maka kemudian mulut itu dikunci. Maka kita yakini bahwasanya semua hal-hal yang sifatnya duniawi itu juga pasti ada pertanggung jawaban. Panjenengan belanja mawon, ingat Bu, perempuan itu kan sukanya shopping, ya, sukanya ngemil, ngemol, ngomel, lagi belok TV, ambek berminir. Kalau duit akeh sithik ya yuk belanja ya, luarin mall, luarin pasar. Giliran duit entek ngomel. Nggih. Maka semua yang kita miliki pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita belanja saja Bu, si ibu A belanjanya cuma 3 warna, si B ibu belanjanya banyak, ada 10 macam. Kira-kira ngitungnya cepet sing endi Bu? Sing sithik. Begitu juga harta. Ketika Allah titipkan kepada kita semua harta yang banyak, maka nanti dihisabnya pun akan lebih lama. Kenapa? Banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Maka panjenengan yang untuk saat ini dititipi sesuatu yang berlebih juga tetap bersyukur. Alhamdulillah, dengan harta yang saya miliki saya bisa gunakan untuk membantu orang lain, maka rezekinya berkah. Beri warning Bu, ini baru Al-Fatihah ayat yang kedua. 5 menit lagi deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat kedua. Kemudian ayat yang ketiga, napa Bu? Ar-Rahmanir-Rahim. Ini tidak saya ulas, tadi hampir sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya lanjut ayat keempat, yaitu Maliki Yaumiddin. Tadi ada yang kelewat Bu. Ngapunten, sebelum saya lanjut ke ayat yang keempat, yang kelewat, ngapunten. Tadi ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saya baca, baru saya bahas kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Artinya apa Bu? Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Kalimat Rob, ya Rob, pemilik alam semesta. Maka ketika Allah saja, dalam akidah itu ada namanya tauhid rububiyah. Ini ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Alhamdulillahirabbil alamin, pemilik alam semesta. Artinya apa? Semua yang ada di bumi, baik di bumi maupun langit, Allah itu yang mengatur. Maka ketika panjenengan berdoa, jangan pernah pesimis. Rob, jangankan mengabulkan doamu, semesta seluruh alam saja saya mampu. Kata Rob, ini luar biasa. Makanya banyak sekali doa-doa yang dimulai, banyak diawali dengan kalimat Rob. Contoh doa sahabat jagat paling gampang. Apa Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebenarnya kalau boten ngertos Bu, kene kok diarani sahabat jagat. Mungkin karena mencakup dunia dan akhirat. Ada ketika doa panjenengan pengen dikaruniai anak yang solih dan solihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina
imama. Ada dua ketika kita tergelincir karena telah berbuat zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada dua bagaimana agar kita dikuatkan, ditetapkan dalam kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ketika kita sudah berbuat dosa kemudian kita pengen bertaubat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Banyak sekali doa-doa yang dimulai dengan kalimat Rabb. Maka selayaknya ketika kita berdoa juga menggunakan nama-nama Allah, bukan hanya ya Allah, ya Rabb, ya Khalik, ya Rahman, ya Rahim. Sebutlah semua nama-nama Allah, Asmaul Husna. Itu sangat disunahkan. Ketika kita minta bantuan kepada orang saja, kita biasanya memuji. Ini apa boten? Mau minta milih duit bu, benar bu? Mau nek apa utang? Kita biasanya melas-melas, benar bu? Bayar malas-melasan. Giliran ditagih langsung ngegas. Artinya apa? Itu menunjukkan ketika kita berdoa meminta kepada Allah, ya kita harus memuji, memelas, menyanjung, dan yang akan kita mintai, dan merasa diri ini itu akan membutuhkan. Karena sudah dibatasi waktu, alhamdulillah tafsir Al-Fatihah sudah mencapai berapa ayat bu? Bismillah, alhamdulillah, Ar-Rahman. Terlebih tidak apa-apa karena ini dibatasi waktu dan habis ini juga akan ada kegiatan. Maka saya tutup pengajian pada siang hari ini. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang salah. Dan sebelum saya tutup, saya sedikit mengingatkan untuk diri saya pribadi dan panjenengan semua. Yuk kita coba evaluasi, kita hadapi niat kita. Apa tujuan saya datang ngaji siang hari ini? Kita kembali ihtinas ke alhamdulillah. Apakah saya datang ke sini hanya sekedar berkegiatan wong sergap, atau saya datang ke sini bahwa aku dengan dua utang, aku pengen nyawa pada yang, atau punya tujuan-tujuan yang lain? Mari kita evaluasi, kita kembali luruskan niat kita. Semoga kebaikan yang kita laksanakan di hari ini Allah terima. Amin. Saya tutup, mohon maaf ibu kenali atur kula ceplas-ceplos, ngapunten tanpa ada bermaksud untuk menyinggung. Saya tutup pengajian pada siang hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pengajian siang hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal azim wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.